Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mahyum, NPM 1702050050. Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Semester 6B, Mata Kuliah Penyusunan Kontrak Bisnis Syariah. Nomor ujian 4158. Pertanyaan pertama ialah, jelaskan tentang konsep al-wa'du, al-ahdu, dan al-aqdu, serta konsep akad tabarru dan tijarah. Konsep al-wa'du ialah suatu konsep perjanjian atau janji, namun tidak menimbulkan hukum. Konsep al-ahdu ialah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan konsep al-aqdu ialah akad atau perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang terjadi terhadap kedua pihak. Adapun konsep akad tabarru ialah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad tabarru adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Sedangkan akad tijarah ialah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersial. Pertanyaan yang kedua ialah, jelaskan tentang subjek dan objek dalam kontrak, syarat sahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, dan hal-hal yang membatalkan kontrak. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Ada dua jenis hukum, yaitu manusia biasa dan badan hukum. Pada pasal 1 tahun 1330 KUH Perdata menyatakan ada dua orang yang dianggap tidak cakap, yaitu orang-orang yang belum dewasa, belum mencapai usia 21 tahun. Yang kedua ialah orang yang berada di pengampuan atau karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros. Sedangkan badan hukum ialah badan perkumpulan. Maksudnya ialah orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Sedangkan objek dari kontrak adalah prestasi. Prestasi itu ialah apa yang menjadi hak kreditor dan yang menjadi kewajiban debitor. Syarat sahnya kontrak terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat pada umumnya. Yang pertama ialah syarat sah yang subjektif. Berdasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kehendak. Yang bagian kedua yaitu wenang atau kecakapan dalam bertindak. Syarat yang kedua ialah syarat sah yang objektif perjanjian, yaitu objek atau perihal tertentu kontrak harus berkenaan dengan hal yang jelas dan dibenarkan oleh hukum. Dalam hal ini dapat kita temukan pada pasal 1332 dan sampai 1333 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur kontrak ialah terdapat 3 unsur perjanjian, yaitu unsur esensialia, ialah sesuatu yang harus ada, merupakan hal pokok sebagai syarat
yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mengandung prestasi. Unsur kedua ialah unsur naturalia, ialah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Contoh, si penjual yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang dijualnya. Unsur yang ketiga atau yang terakhir yaitu unsur aksidentalia, ialah unsur yang harus ada tempat di mana suatu hal dilakukan. Adapun hal-hal yang membatalkan perjanjian atau kontrak, menurut BW terdapat 5 hal. Yang pertama yaitu jangka waktu berlakunya kontrak berakhir. Kedua, pembuat kontrak meninggal dunia. Ketiga, pembuat kontrak mengakhiri kontrak. Keempat, prestasi dalam kontrak telah dilaksanakan. Kelima, atau yang terakhir yaitu putusan hakim menyatakan batalnya kontrak. Pertanyaan yang kedua ialah jelaskan tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor dalam penyusunan kontrak bisnis. Prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak bisnis syariah adalah dasar atau asas yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah kontrak. Menurut Erman Reza Guguk, ada 10 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kontrak-kontrak yang lazim digunakan di Indonesia, yaitu penggunaan istilah, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip penawaran dan penerimaan, iktikat baik, peralihan resiko, ganti kerugian, keadaan darurat, alasan pemutusan, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa. Menurut Peter Mahmud, ia mengemukakan ada 2 prinsip yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kontrak, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sedangkan faktor-faktor dalam penyusunan kontrak, yang pertama ialah kemampuan hukum para pihak. Kedua, perpajakan. Dalam hal ini, setiap kontrak harus mengandung kewajiban untuk membayar pajak pada negara. Yang ketiga ialah alas hak yang sah. Maksudnya ialah peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan barang, seperti tukar menukar, jual beli, dan lain-lain. Yang keempat ialah masalah keagrariaan. Maksudnya, perancang kontrak juga harus memperhatikan masalah-masalah yang berkenaan dengan agraria. Yang kelima ialah pilihan hukum. Maksudnya, berkaitan dengan hukum. Hukum apakah yang akan digunakan? Yang keenam, penyelesaian sengketa. Maksudnya, apabila salah satu pihak ingkar janji. Ketujuh, pengakhiran kontrak. Terdapat pada pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan keputusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas kontrak. Yang ketujuh ialah bentuk perjanjian standar, maksudnya perjanjian yang ditentukan satu pihak dan dituangkan dalam bentuk formulir. Pertanyaan yang keempat ialah jelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyusunan kontrak bisnis. Jawabannya, secara sistematis terdapat 3 tahap dalam perancangan kontrak bisnis syariah. Yang pertama ialah tahap pra-perancangan kontrak. Tahap ini ialah tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah identifikasi para pihak. Maksudnya, tahap menentukan atau menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak. Yang kedua, penelitian awal aspek terkait,
seperti kondisi politik, sistem hukum, dampak sosial, dan aspek ekonomi. Hal ini perlu dilakukan agar tidak banyak hambatan dalam pelaksanaan kontrak. Ketiga ialah pembuatan Memorandum of Understanding, ialah nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak sebelum kontrak itu dibuat secara terperinci. Yang keempat, pada tahap pra-perancangan kontrak ini ialah perundingan atau negosiasi. Ialah tahap untuk menentukan objek dan substansi pokok yang dibuat oleh para pihak. Adapun tahapan yang kedua dalam pembuatan atau penyusunan kontrak bisnis ialah tahap perancangan kontrak. Tahap ini memerlukan ketelitian para pihak maupun notaris. Tahap ini terbagi lagi, antara lain perumusan oleh para pihak. Maksudnya, perumusan dan pembuatan naskah kontrak. Konsep kontrak yang dirancang oleh para pihak. Dalam hal ini, para pihak mendalami atau merumuskan dan membuat kontrak untuk dikaji lebih mendalam. Yang kedua ialah perundingan atau negosiasi lanjutan. Maksudnya, naskah para pihak ditukar agar terjadi suatu perundingan bersama. Ketiga ialah pembahasan naskah akhir kontrak. Maksudnya, upaya membereskan naskah kontrak yang dibuat oleh para pihak dan telah menyetujui naskah kontrak yang telah dirancang. Adapun tahap yang terakhir dalam tahap perancangan kontrak ialah penandatanganan naskah hasil kontrak. Tahapan bagian akhir ialah wujud dari persetujuan. Tahapan ketiga dalam proses penyusunan kontrak bisnis syariah ialah tahap pasca perancangan kontrak, meliputi tahap pelaksanaan. Setelah suatu kontrak selesai disusun dan ditandatangani oleh para pihak, maka kontrak tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan harus sesuai substansi yang telah disepakati oleh para pihak, sesuai dalam isi kontrak tersebut. Yang kedua ialah penafsiran. Maksudnya di sini, apabila isi kontrak tersebut tidak bisa dipahami, maka boleh dipakai suatu sistem penafsiran sesuai pada pasal 1351 KUH Perdata. Adapun tahapan yang terakhir dalam tahap pasca perancangan kontrak ialah penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan kontrak tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa, maka penyelesaian sengketa bisa dilakukan dalam dua tempuh, yaitu litigasi dan non-litigasi. Adapun pertanyaan yang kelima ialah jelaskan konsep wan prestasi, ganti rugi, dan keadaan memaksa. Konsep wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau rusak janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena mereka tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau bahkan melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Penyebab terjadinya wan prestasi terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, adanya kelalaian debitur atau nasabah. Kedua, karena adanya keadaan memaksa. Sanksi hukum wan prestasi ialah kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian menurut KUH Perdata pasal 1266. Kondisi yang tidak dibatalkan dianggap selalu dimasukkan dalam perjanjian timbal balik peralihan resiko. Adapun konsep ganti rugi ialah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atau tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sesuai pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
Dalam hukum kontrak ada dua kejadian yang menimbulkan ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wan prestasi dan ganti rugi akibat melawan hukum. Ganti rugi karena wan prestasi ialah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan ganti rugi akibat melawan hukum ialah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Adapun keadaan memaksa ialah disebut juga dengan istilah overmach atau force majeure atau darurah, adalah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah diadakannya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya kepada debitur. Dalam perkaranya, force majeure merupakan salah satu klausa yang sering ada dalam suatu perjanjian atau kontrak, dikatakan salah satu klausa karena kedudukannya dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian kontrak. Adapun macam-macam keadaan memaksa ialah keadaan memaksa yang absolut. Maksudnya ialah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur oleh karena adanya gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Keadaan yang kedua ialah keadaan memaksa yang relatif. Maksudnya ialah suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Demikianlah jawaban pertanyaan dari penyusunan kontrak bisnis syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.